Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, semester 3 Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang, dengan anggota kelompok saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09105803190057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainunisa, NIM 09105803190008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Mufli, NIM 09105803190054. Nama saya M. Reski Rahayu Aris, NIM 09105803190053. Saya Arman, NIM 091058032004. Di dalam materi ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, definisi komunikasi. Yang kedua, makna komunikasi. Yang ketiga, elemen komunikasi, yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh setiap anggota dari kelompok 2. Pokok bahasa yang pertama adalah definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communication, yang artinya sama atau kebersamaan. Sedangkan secara etimologis, komunikasi merupakan proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada 2 orang atau lebih yang tadinya hanya dimonopoli oleh 1 orang saja. Adapun definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kincaid. Komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara peserta dalam proses informasi. Dan yang kedua, menurut Siporin, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih, dan dalam proses ini terjadi memberi atau menerima, mengirim dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Menurut ahli yang ketiga, yaitu H.H. Elbers, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu perpindahan informasi dari seseorang terhadap yang lain melalui isyarat-isyarat, tanda-tanda atau simbol-simbol dengan bahasa yang saling dapat dimengerti. Oleh karena itu, secara umum, komunikasi adalah pengoperan ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi menuju pencapaian tujuan bersama. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi dari kelompok 2. Menurut Robbins 1996, karakteristik komunikasi pemerintahan terdiri dari para aparatur pemerintah harus menyadari pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam menjalankan pemerintahan tentunya karena tanpa komunikasi maka informasi tidak akan sampai kepada tujuannya atau kepada masyarakat langsung. Para aparatur pemerintah harus memiliki komitmen pada 2 arah dalam proses komunikasi. Pemerintah tidak hanya memberikan keputusan tetapi harus menerima masukan ataupun pendapat dari pihak lain agar pencapaian tujuannya bisa semaksimal mungkin. Transparansi dan keterbukaan harus merupakan tujuan bersama dalam mencapai visi, misi, program, dan strategi. Aparatur pemerintahan harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi tanpa menutupi sesuatu yang penting. Kepiawaian atau kecakapan dalam menangani kondisi seburuk apapun, termasuk berita yang jelek dan tidak menguntungkan, setiap permasalahan harus dijadikan sebagai contoh dan pengalaman sehingga dapat melatih aparatur negara menyikapi setiap permasalahan yang muncul secara bijaksana. Memperlakukan komunikasi sebagai proses berkelanjutan. Komunikasi itu tidak bisa dilakukan hanya sekali tetapi harus berkesinambungan atau harus menerus sehingga kelancaran informasi akan tetap berjalan. Makna komunikasi menurut Berlo, orang yang hanya dapat memperoleh makna yang sama selama mereka memiliki pengalaman yang sama atau dapat
mengantisipasi pengalaman yang sama. Menurut Hanman, makna yang dalam komunikasi didasarkan pada pengalaman dan berkaitan langsung pada derajat pengalaman bersama suatu kultur pendidikan yang sama di kalangi komunikator. Komunikasi. Elemen dasar proses komunikasi menurut Shannon adalah information, sources atau senders, atau sumber informasi atau pengirim transmitter, atau pemancar, channel, saluran reservoir, atau penerima destination atau tujuan. Komponen atau unsur komunikasi. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Komponen-komponen tersebut antara lain sebagai berikut. Pengirim atau komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Penerima atau komunikan atau receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 yang mencakup bahasan definisi komunikasi, makna komunikasi, serta elemen komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.